Melihat dinamika diskusi yang hidup dan keseriusan mengerjakan tugas seperti ini, mungkin sekilas hanya tampak sebagai rutinitas kampus biasa. Namun, jika kita telaah lebih dalam, mereka sejatinya sedang menerapkan nilai sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa demikian? Karena bagi seorang mahasiswa yang beriman, menuntut ilmu dan mengasah akal pikiran adalah bentuk rasa syukur tertinggi atas anugerah kecerdasan yang Tuhan titipkan. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu, melainkan mengisinya dengan hal yang bermanfaat dan menjaga kerukunan dengan rekan sejawat. Jadi, di momen ini, mereka sukses membuktikan bahwa nilai ketuhanan tidak melulu soal ritual di tempat ibadah, tapi juga tercermin dari kesungguhan menjadi pembelajar yang bertanggung jawab di hadapan Sang Pencipta. Itulah penerapan sila pertama di lingkungan mahasiswa. Setiap manusia dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Di tengah keberagaman bangsa Indonesia, kita diajarkan untuk saling menghargai, menghormati, dan membantu satu sama lain. Inilah makna yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihatlah mereka adalah para mahasiswa. Mereka datang dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai latar belakang, dan mungkin berbagai pemikiran. Ruang kelas ini, ruang rapat ini adalah miniatur Indonesia yang penuh dengan keragaman yang menjadi sebuah kekayaan. Hari ini mereka berkumpul, bukan sekadar untuk duduk, tapi juga untuk sebuah proses bernama musyawarah atau berdiskusi. Sebuah agenda dibahas, sebuah masalah dicari solusinya, dan disinilah tantangan itu dimulai. Satu kepala punya satu gagasan, 10 kepala punya 10 pandangan. Perbedaan pendapat adalah hal yang pasti. Argumen mulai dipertukarkan. Suasana mungkin memanas. Sangat mudah untuk terpecah, sangat mudah untuk mementingkan ego. Tetapi disinilah sila ketiga, persatuan Indonesia itu beraksi. Persatuan bukanlah berarti mereka harus seragam, bukan berarti mereka tidak boleh berdebat. Persatuan adalah sebuah komitmen untuk mendengarkan, bahkan ketika tidak setuju. Komitmen untuk menghargai teman bicara mereka, bukan sebagai lawan, tapi sebagai kawan seperjuangan. Mereka belajar menahan diri, belajar menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Mereka mungkin datang dari latar belakang yang berbeda. Mereka mungkin punya pandangan politik yang berbeda juga. Tetapi mereka diikat oleh satu identitas yang sama, mahasiswa Indonesia. Mereka dipersatukan oleh satu alma mater yang sama. Mereka mencari solusi, bukan mencari siapa yang menang atau kalah. Karena tujuan akhir mereka satu, kemajuan bersama. Rapat usai, diskusi selesai. Mungkin ada gagasan yang diterima, mungkin ada yang harus disimpan. Tapi lihatlah mereka, tetap satu kesatuan. Mereka tetap akrab. Inilah cara mereka mempraktikkan sila ketiga. Menjaga Indonesia tetap utuh, dimulai dari ruang-ruang diskusi sederhana di kampus mereka. Suatu kelompok mahasiswa sedang melakukan diskusi. Dalam setiap keputusan, mereka selalu mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan. Setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan ide tanpa saling memotong pembicaraan. Setelah semua usulan didengar, mereka bersama-sama menentukan keputusan terbaik yang disetujui oleh seluruh anggota. Hasilnya, kegiatan berjalan lancar dan semua merasa dihargai. Sikap kelompok mahasiswa tersebut mencerminkan penerapan sila keempat,
yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mereka menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bersama melalui musyawarah akan menghasilkan persatuan dan kebersamaan dalam kelompok. Di balik setiap proses sederhana yang sering kita anggap remeh, selalu ada nilai yang diam-diam mengajari kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Kadang, pelajaran penting itu justru muncul dari hal-hal kecil yang nyaris tak kita perhatikan. Bukan dari ruang kelas atau seminar besar, tetapi dari tindakan sehari-hari yang tampak biasa saja. Mungkin bagi sebagian mata, menempelkan materai di atas surat komitmen untuk masuk UKM hanyalah rutinitas administrasi yang sepele, sekadar syarat agar berkas kita diterima. Namun, jika kita mau berhenti sejenak dan melihat lebih dalam, di momen hening inilah sejatinya kita sedang mempraktikkan sila kelima Pancasila dengan cara yang paling autentik. Lembaran kecil bernilai Rp10.000 itu bukan sekadar stiker pelengkap, melainkan wujud nyata kontribusi kita, sebuah bentuk gotong royong masif sebagai anggota yang nantinya untuk kepentingan bersama tanpa terkecuali. Disinilah letak esensi keadilan sosial itu. Kita belajar menyeimbangkan gairah menuntut hak untuk menyeimbangkan diri di organisasi, dengan kesadaran penuh menunaikan kewajiban. Jadi, ketika pena ini menggoreskan tanda tangan tepat di atas materai, itu bukan lagi sekadar janji formalitas belaka. Itu adalah ikrar integritas, langkah awal bagi kita sebagai mahasiswa untuk belajar berbuat adil, memulai kesadaran besar dari kewajiban kecil demi kepentingan bersama.